Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini nikmat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka dikatakan jikalau seluruh lautan ini dijadikan tinta, ranting-ranting pohon dijadikan pena, kemudian dedaunan yang ada di seluruh muka bumi ini dijadikan kertas, apabila seluruh itu semua itu dipakai untuk menulis satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak akan cukup. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang tidak ditulis. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu nikmat Allah bila tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup. Adanya maka Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Dikatakan juga malaikat Jibril yang mampu menghitung tetesan demi tetesan air hujan yang turun dari langit. Apabila malaikat Jibril ini disuruh menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup juga. Ini sekelas malaikat Jibril. Apalagi kita manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ini bukan tidak menyuruh kita untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mensyukuri. Tidak membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak akan sanggup membalasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka ingatlah jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ini dari yang kecil, dari yang terkecil. Contohnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terkecil adalah nikmat harta. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat harta ini bukan kepada orang yang beriman saja, tapi orang yang taat, orang yang maksiat, orang beriman, orang kafir, orang kaya, orang miskin, semua Allah Subhanahu wa taala kasih yang namanya nikmat harta. Di atas nikmat harta ini ada nikmat sehat. Sama Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat ini bukan kepada orang beriman saja, tapi seluruhnya. Mau dia beriman, mau tidak beriman, mau dia taat, mau dia maksiat, mau dia Islam, mau dia kafir, mau dia kaya, mau dia miskin, Allah Subhanahu wa taala tetap kasih yang namanya nikmat sehat ini. Kenapa posisi nikmat harta ini di bawah nikmat sehat? Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat kita, maka kita akan mengorbankan harta kita untuk misal kita punya anak, terus kita nggak ada biaya buat berobat, kan ada ikhtiar ya kan, doa harus, ikhtiar harus. Nah, kita nggak punya apa-apa kecuali harta kita satu-satunya motor. Nah, gimana pun juga kita korbankan motor itu, kita jual, kita gadaikan, jadi uang. Itulah. Jadi nikmat harta ini doa nikmat sehat. Apabila nikmat sehat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengorbankan nikmat harta kita. Nah, tapi di atas dua nikmat itu ada yang nikmat yang paling terbesar. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat ini hanya orang terpilih saja. Hanya orang yang dipilih Allah saja. Nah, apa itu? Nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat kedua nikmat ini sangat mahal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat ini ke sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala kasih yang beriman saja. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula kita bersyukur. Tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab beliau, sebab perjuangan beliau, jasa beliau, kita ini bisa duduk di sini. Kalau bukan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih buta agama. Jadi kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah mengorbankan hartanya, dirinya, keluarganya untuk
menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela dilempari batu, lempari kotoran di Taif itu. Nah, hanya untuk apa? Hanya untuk membela agama Allah, menyebarkan agama Allah. Nah, hingga saat ini kita lihat kan, seluruh dunia ini pasti ada agama Islam. Itu asbab perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga risau Nabi Muhammad ini ada di dalam diri kita juga. 4 fikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana seluruh umat manusia ini agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana seluruh umat manusia ini di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang ketiga, bagaimana seluruh umat manusia ini agar terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pikir Nabi Muhammad SAW, bagaimana seluruh umat manusia ini menjadikan dakwah ini maksud hidup mereka. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat. Akhir surat Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Nah, jadi kita diciptakan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia ibarat berperan di atas panggung. Apabila peran kita baik di atas panggung itu, maka kita akan mendapatkan yang baik-baik, entah itu dari hadiah, komentar-komentar juri baik. Nah, itu ibarat. Jadi jika kita hidup dunia ini tahu apa maksud dan tujuan hidup kita ini, maka kita akan mendapatkan bahagiaan di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Apabila peran kita buruk di dunia ini, maka di akhirat pun alhamdulillah akan buruk pula. Jadi kita pikir lagi, apa maksud dan tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini sementara. Yang mana sifat sementara ini ada awal, ada akhir. Sedangkan kehidupan di akhirat ada awal, tidak ada akhir. Nah, hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkannya yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan umat manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan kita ini, hakikat kebahagiaan sesungguhnya ini di dalam harta. Apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia di dunia dan akhirat dalam harta, maka Qarun la'natullah alaihi lah yang paling bahagia di dunia ini. Nah, kita tahu kan semua harta Qarun di mana-mana. Apalagi misal kita lagi berburu harta, nah kita gali-gali itu tanah, dapat misal dapat emas, nah, kita langsung menyebutnya apa? Harta Qarun. Nah, itulah saking banyaknya ini harta Qarun. Tapi karena Qarun ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah tenggelamkan itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat ini dalam pangkat jabatan yang tinggi, maka Qarun, maka Firaun la'natullah alaihi yang paling bahagia di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia di dunia dan akhirat
Sallallahu alaihi Umat pada saat ini, umat pada saat ini, umat akhir zaman seperti kita, belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama dengan sempurna karena iman kita ini masih Betul ya Allah, bukan lemah. tidak ada iman, tapi iman kita lemah. Iman para sahabat ini naik turun, tapi iman kita ini keluar masuk. Jadi menjamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabat terdahulu telah mampu mereka, telah berhasil untuk mengamalkan agama secara sempurna karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Kita pun akan ada kekuatan seperti para sahabat. Kita akan berhasil seperti para sahabat untuk mengamalkan agama secara sempurna apabila pada diri kita juga ada sifat-sifat seperti di dalam pada diri sahabat itu. Di antaranya 6 sifat. Yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, ilmu ma'al dzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, dunia. Yang keenam, dakwah tabligh fi sabilillah. Nah, masing-masing sifat itu memiliki arti. Kemudian memiliki maksud dan tujuannya. Kemudian memiliki fadilah, keuntungan-keuntungannya. Kalau sudah tahu semua, ada cara mendapatkannya. Jadi jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksud dan tujuannya ini adalah mengeluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati kita dan hanya memasukkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Jadi kita keluarkan, kita nafikan makhluk, sebatkan Allah. Jadi kita ubah yakin kita dari makhluk hanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal air dapat menghilangkan dahaga, air dapat menghilangkan haus. Air dapat menghilangkan haus ini karena air ini berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dapat menghilangkan haus, tidak berhajat kepada air. Dengan air Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghilangkan haus dan tanpa air Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghilangkan haus. Betul ya Allah. Kemudian fadilahnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia dijamin masuk surga. Kemudian apabila kita sudah mengetahui arti cara mendapatkannya, kemudian fadilahnya, kita arti, maksud dan tujuan, fadilahnya apabila kita sudah tahu semua, barulah kita harus tahu cara mendapatkannya. Dakwahkan pentingnya iman dengan cara berbicara kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Kita yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini Khalik yang mencipta. Allah Subhanahu Wa Taala ini Malik yang memelihara. Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhenti menciptakan saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara juga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak sampai pelihara saja. Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki. Sekecil apapun makhluk itu, pasti Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Rasulullah Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dan tujuannya bahwa satu-satunya jalan, kita yakin bahwa satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan manusia dunia dan akhirat hanya mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilahnya, ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Artinya barang siapa yang mengikutkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersama Rasulullah SAW di surga. Cara mendapatkannya, dakwahkan. Kita dakwahkan pentingnya sunnah, kita sampaikan pentingnya sunnah ini. Lalu kita latihan dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu cara tidurnya, itu cara makannya, cara sholatnya, cara istinjanya, cara berwudu. Kita ikutin cara sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah
kedua, sholat khusyuk wal khudu, sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir, ilmu yang disertai dengan zikir. Nah, ilmu saja nggak cukup, harus disertai dengan zikir supaya kita tidak sombong. Ilmu itu nomor 2, tapi adab ini nomor 1. Adab ini. Nah, orang bodoh tapi mempunyai adab itu lebih baik daripada orang tidak beradab tapi ilmu dia banyak. Tidak ada gunanya ilmunya, sama sekali tidak ada kalau dia tidak punya adab. Jadi kita sertai ilmu dengan zikir supaya tidak ada kata sombong. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Betul ya Allah. Kemudian sifat yang keempat, ikramul muslimin, kita memuliakan sama muslim. Jadi kita mengadakan usaha kecil yang tidak mampu bantu usaha, kita doa saja, ya Allah, saya lagi kesusahan, tolong bantu dia, saya tidak bisa membantu apa-apa kecuali doa. Nah, insya Allah Allah bantu anak kita ada niat untuk membantu. Yang kelima, dan bersihkan niat, menguruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, setiap amal ini tergantung dengan niat. Karena niat ini sangat penting, karena perkara hati. Ada kisah. Nah, salah satunya itu di surga, di akhirat. Ada orang ditanya sama Allah SWT, wahai Rasulullah, kamu menjadi hafiz Quran kata siapa? Itulah itu. Kata orang ini, karena engkau ya Allah, untuk mencari engkau. Nah, kata tak dusta katanya, kata Allah. Kamu menjadi hafiz Quran hanya ingin disebut apa? Hafiz Quran, disebut qori. Jadi niatnya itu bukan karena Allah SWT, karena perkara hati ini penting dari segala-galanya. Malu niat, setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Nah, kemudian sifat para sahabat yang keenam, apabila kita telah mampu mengamalkan yang 5 itu, 5 para sahabat itu, sifat para sahabat yang 5-5-nya itu, nah, kita harus kita dakwakan, kita ajak orang untuk sama-sama bisa mengamalkan 6 sifat ini. Kita sampaikan sifat dakwah artinya mengajak, ajak, kita sampaikan kepada saudara muslim kita yang belum tahu. Nah, karena kita ini kewajiban kita untuk saling mengingatkan kepada saudara muslim yang masih maksiat di luar sana. Itu tugas kita. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, nah kita juga kena. Kita itulah tugas kita. Selain perbaiki diri kita ingatkan, kita ajak orang lain untuk sama-sama. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqomahan lalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Allah. Insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena saya masih belajar. Nah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan saya sendiri karena saya masih Bayun. Belum santri juga, masih calon santri. Nah, agar majelis ini tidak dianggap majelis yang sia-sia, kita tutup doa kifaratul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum video kok, ini video aja. Ini lagi ketemu siapa? Padli, lagi gerak di Kerawang. 4 bulan ya? Iya. 4 bulan. Saya alhamdulillah baru sekarang nulis Quran nih. Doain, Mbah. Doain dan kirimin.